Bapak Ibu sekalian, seluruh orang tua murid Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, anak-anakku semua yang Pak Agus cintai, Pak Agus sayangin, dan Pak Agus kangenin, serta seluruh jamaah Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah dan seluruh penonton Al-Madinah TV yang tidak bisa Pak Agus sebutkan satu persatu. Kali ini kita akan mengadakan live streaming seperti biasa, yaitu pengajian bulanan untuk mengobati rasa kangen kita, terutama kepada seluruh warga Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, sehingga kita semua akan merasa selalu dekat antara satu dengan yang lain. Anak-anakku sekalian dan seluruh warga Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan live streaming pengajian bulanan dengan narasumber, dengan Ustadz yang sudah kita kenal dengan baik, yaitu Ustadz Pantun. Coba mari kita lihat apakah beliau sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ini luar biasa, beliau sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz. Makasih. Kelihatan fresh banget ini. Subhanallah. Gimana, sehat? Alhamdulillah, berkat doa-doanya. Keluarga sehat? Berkat doanya. Luar biasa. Ini ada pantun dari sana, Ustaz. Silahkan. Kumbang berterbangan mencari makan. Cakep. Luar biasa kan? Terbang seiring di tepi kali. Cakep. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz Pantun yang selalu diberkati. Amin. Ya Allah. Boleh balas apa enggak? Oh, silakan. Oh, Bekasi bareng Nyonya, dari Madinah langsung ke Perancis. Makasih akan doa-doanya. Mudah-mudahan Al-Madinah TV makin tetap eksis. Ustadz mau minum apa? Ngikuti aja. Ikutin aja. Baik Ustadz, kita temanya adalah ngopi pagi bersama Ustadz Pantun dan Pak Agus ini. Tapi ngopi di sini itu bukan ngopi ya dalam artian yang sebenarnya, tapi adalah ngobrol pagi mencari inspirasi. Masya Allah. Tapi Ustadz, perkenalkan saya untuk menyapa warga sekolah dulu ya. Silakan. Baik, kalau gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan paling utama Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada seluruh warga Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, seluruh orang tua murid, seluruh siswa, seluruh jamaah, mahasiswa taklim, serta seluruh pemirsa Al-Madinah TV, mari kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Kali ini kita akan diskusi seperti biasa dalam pengajian bulanan ini dengan Ustadz kita yang kita kangenin, yaitu Ustadz Pantun, dengan tema Hikmah Merdeka dan Semangat Hijrah di Masa Pandemi. Ustadz, sebelum kita ngobrol panjang lebar ini, kita akan melihat dulu nih VT yang mau lewat sebentar Ustadz ya. Silahkan. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Tahun Baru Islam di tengah pandemi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Awal tahun 2020 menjadi awal kemunculan penyakit berbahaya bernama COVID-19, tepatnya di kota Wuhan, Cina. Para ahli menduga virus COVID-19 berasal dari kelelawar yang diperdagangkan di pasar seafood di Wuhan. Virus COVID-19 begitu cepat menyebar di Cina dan menyebabkan ribuan orang meninggal. Tidak hanya di Cina, COVID-19 juga menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kini jumlahnya terus bertambah
hingga angkanya sudah mencapai ratusan ribu orang pada akhir Agustus 2020. Dampak pandemi COVID-19 begitu terasa, baik pada ekonomi mikro maupun makro. Salah satunya bagi dunia pendidikan, di mana kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilakukan di sekolah. Penanganan dampak pandemi COVID-19 terus dilakukan pemerintah Indonesia. Berbagai kebijakan dikeluarkan Presiden Jokowi, baik peningkatan pelayanan kesehatan sampai dengan kebijakan ekonomi. Bertepatan dengan Tahun Baru Islam dan Hari Kemerdekaan, kondisi di tengah pandemi COVID-19 harus disikapi dengan bijak. Masyarakat Indonesia harus bisa melakukan hijrah dari berbagai keterpurukan ke arah perbaikan yang telah dirancang oleh pemerintah. Wabah COVID-19 merupakan teguran cukup keras kepada masyarakat Indonesia agar semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah mengharuskan semua lapisan masyarakat untuk membantu dalam menyadarkan masyarakat lainnya untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengangkat tangan untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 segera berakhir. Serta warga Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, Ustadz, Ya. kita udah melihat VT yang sangat luar biasa dan memprihatinkan ya. Ya. Di satu sisi saat ini kita harus bahagia karena kita memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-75. Betul. Luar biasa. Terus prihatin, musibah pandemi ini belum berlalu juga di antara kita, Ustadz ya. Belum lagi, saat ini memang kita juga harus bahagia juga, kita masuk pada Tahun Baru Hijrah ini, ya 1442 Hijrah ya, Ustadz ya. Yang semua harus kita sambut dengan masuknya Tahun Baru ini ya, Ustadz ya. Ustadz, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, terutama kita akan bahas menyangkut hikmah merdeka dan semangat hijrah. Mungkin Ustadz menyangkut hijrah ya, Ustadz ya. Kita lihat dulu ini. Kalau kita lihat dari kata hijrah itu kan berpindahan ya, Ustadz ya. Yeah. Indonesia juga katanya mau hijrah juga dari Jakarta Penajam ke Penajam itu kan ya. Iya. Sedangkan kalau kita lihat hijrah di zaman Nabi dulu, bahkan kalender Hijriah itu kita di waktu hijrahnya Baginda Rasulullah. Yang dulu ada perdebatan mau diambil dari hari kelahiran Rasulullah. Ya. Ada lagi yang berpendapat dari waktu meninggalnya Rasulullah. Ya. Akhirnya para ulama sepakat bahwa tahun baru hijrah atau tahun hijriah diambil dari waktu hijrahnya Rasulullah. Mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran kepada kita semua nih, warga Al-Madinah, seperti apa sih sebenarnya pandangan dari Ustadz Pantun dalam konteks tahun hijriah ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu maulana azim. Kepada pemirsa Al-Madinah TV dimanapun Anda berada, pengatur acara kita yang dari setia selalu menemani acara ini, ya Al-Ustadz Dr. Haji Raden Agus MPD beserta keluarga besar dari Al-Madinah TV tanpa terkecuali, juga jamaah di studio. Ibu gimana kabarnya? Satu pantun pembuka dari saya juga buat pemirsa, sederhana, makom Ibrahim terasa nyaman, ngajak nyonya sambil membaca ayat. Salam silaturahim dari Al-Fakir Taufik Rahman, semoga semuanya pada sehat walafiat. Amin. Asbab silaturahim lewat Al-Madinah TV ini Allah berikan buat kita sok jamur soto kaki, makin panjang umur murah rezeki.
Ustaz Agus sudah ngomong sih, aminnya kencang. Ya. Ya, baik ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi ada bahasa Kanjeng Nabi begini. Al-muhajiru, adapun orang yang hijrah, man hajaro, yaitu orang yang berpindah, manahallahu anhu, terhadap sesuatu yang dilarang. Maksudnya ya, hijrah di zaman Nabi Mekah Madinah jarak tempuh 486 km. Ya, Al-Madinah inilah Juga. Semarang lah, Ya, Semarang. kurang lebihnya, Iya. gitu kan. Nah, dulu belum ada yang namanya kendaraan, masih mengandalkan onta, Onta, gitu. iya. Kemudian itu hijrah secara pindah tempat. Iya. Tapi Nabi menyebutkan definisi hijrah yang sebenarnya adalah man, yaitu orang hajaro yang bisa memindahkan manahallahu anhu, dari perbuatan kata hati untuk melarang mengerjakan perbuatan dilarang, lantas dia bisa pindahkan terhadap perbuatan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini temanya bagus banget. Semangat merdeka dan juga makna hijrah dalam kondisi pandemi. Iya. Tadi definisi hijrah sudah saya sampaikan. Sekarang kalau kita lihat korelasinya dengan merdeka, ketika kita melihat 75 tahun yang lalu, makanya yang tertanam di hati Dr. Agus ya, saya selalu ini nih, atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ya, maka rakyat Indonesia, ya maksudnya untuk ada yang lagi lupa nih ya, atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dan ini kemerdekaannya. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat ini sangat korelasinya sangat tepat sekali. Iya. Karena pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita mendapatkan kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang, Iya. bukan hadiah dari Belanda. Belanda lama loh, Bu. 3,5 abad. Iya, Jepang 350 ya tahun. 350 tahun. Kemudian Jepang 3,5 tahun. Tapi walaupun cuma 3,5 tahun, ini Masya Allah. Nah, makanya dengan pertolongan Allah, uniknya Ustadz Agus, ini bisa sama loh. Di ayat 17 surat ke-8 juz ke-9. Ibu, Bu, hafal lagu 17-an nggak? Mohon maaf, kita ulang tahun negara kita bulan apa? Agustus. Bulan apa? Agustus. Ini bulannya. Berarti Agustus bulan keberapa? 8. Mohon maaf, itu tanggal berapa? 17. Tahunnya tahun berapa? Ini Ustadz Agus berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Iya. Beneran loh. Ayat 17 surat ke-8 Iya. juz ke-9. Saya sendirikan Ustadz kan 45. Saya bilang nama ilmu kirata 4 tambah 5 berapa sih? 9 kan? Ini ternyata ada makna semangat kemerdekaan yang harus regenerasi anak-anak milenial zaman now harus tahu ini. Iya. Makanya pesan presiden pertama kita ingat loh, jas merah, jangan lupakan sejarah. Sejarah. Iya. Apa sih bunyinya tuh? Ayat ke-17 surat ke-8 Al-Anfal juz ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita id ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Itu ayat biasa. Iya. Gimana bahas langsung? Indah luar biasa. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat Belanda dengan persiapan senjata yang luar biasa. Jepang pun demikian. Iya. Bu, pejuang-pejuang kita mengandalkan senjatanya apa? Bambu runcing, ketapel. Kalau ngikutin logika, sebelum tuh bambu runcing dilempar, dibedil duluan, menang mana udah. Tapi kan di situ logika. Ini di sini atas berkat rahmat Allah. Betul. Dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Iya. Makanya kata Quran, falam taqtuluhum, bukan kamu yang mengalahkan mereka, walakinnallaha qatalahum, tapi bersama itu turun pertolongan Allah yang bisa mengalahkan mereka. Iya. Wama romaita, bukan kamu yang melemparkan tuh bambu runcing, bersama kamu lemparkan bambu runcing, di dalamnya ada pertolongan Allah. Iya. Betul.
Jadi semuanya karena Allah, Ustaz. Ya, luar biasa. Ustaz, luar biasa nih, clear sekali nih. Ustaz, kalau kita berbicara menyangkut hijrah ini, berarti intinya hijrah itu bukan hanya sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, makna etimologinya begitu. Betul. Secara makna terminologinya akan lebih luas. Ya. Sekarang bagaimana Ustadz kalau kita mensikapi hijrah ini, kalau kita hubungkan dengan masa pandemi ini, ya? Dalam masa pandemi corona ini, bagaimana supaya hati kita itu bisa berhijrah juga, ya? Bisa mawas diri dan lain sebagainya. Bagaimana Ustadz Pantun kita mensikapi hijrah di dalam masa pandemi ini? Ya, merujuk kepada bahasa hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu udah akan lebih tahu dengan perkembangan zaman kamu. Ya. Kita maknakan hijrah di dalam kondisi pandemi. Ya. Contoh, di saat bicara 6 bulan yang lalu, kita masih tablik akbar dengan jamaah ribuan. Iya, betul. Betul kan? Betul. Yang namanya Al-Madinah, Masya Allah, zamannya nggak pernah di bawah 1000. Iya. Masya Allah, ya. Kemudian Maret kita dilanda musibah. Iya. Dari mulai lockdown tanggal 14 Maret sampai sekarang udah akhir Agustus. Di sini kalau kita tidak cerdas, apa makna hijrah dalam kondisi zaman pandemi setelah sekarang ini? Masya Allah, lewat pimpinan yang langsung Pak Dr. Agus langsung, mungkin kerjasama dengan para guru dan tim ahli di sini. Gimana caranya biar ngaji tetap jalan walaupun dalam kondisi pandemi? Ini termasuk makna hijrah yang sedang kita realisasikan. Ya, betul. Jadi walaupun dalam kondisi kita nggak ketemu langsung, tetap menjaga physical distancing, tapi untuk ngajinya, nah kecanggihan zaman kita gunakan. Makanya pantas kalau bahasa orang Kulon, the man behind the gun. Iya. Saya juga nggak tahu artinya apa tuh. Ya, maksudnya pisau gimana megang. Nah, dengan kecanggihan zaman kita berhijrah. Betul. Walaupun kondisi pandemi, walaupun masih wabah COVID-19, tetap tidak menghalangi semangat hijrah buat ngaji. Adalah alhamdulillah Al-Madinah TV. Iya, luar biasa. Itu makna diantaranya untuk yang sedang kita rasakan nih. Gitu. Ya. Jadi intinya hijrah di dalam masa pandemi itu bisa kita maknakan bahwa kita harus berubah ke arah yang lebih baik, Ustaz. Betul. Kita harus bisa mengambil hikmah di balik musibah ini, ya. Kita menjadi lebih bertakwa. Amin. Kita bisa lebih bersyukur. Amin. Dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya kita semata-mata hijrah perpindahan dalam tempatnya saja, tetapi hati kita harus hijrah. Itu Ustaz ya. Baik Ustaz, ini luar biasa. Nggak terasa sudah 15 menit ini. Masya Allah. Kita akan masuk pada tema kedua ini, Ustaz, yaitu yang lebih dalam lagi nih nanti. Kita akan berbicara hijrah dan kemerdekaan yang lebih luas lagi nih nanti di masa pandemi ini. Bagaimana kita nanti mensikapinya supaya kita nanti bisa lebih wise, kita juga bisa lebih tenang, damai, dan kita bisa mengambil hikmah dari musibah ini, Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz.
Hijrah itu berpindah dari keburukan menjadi kebaikan, berpindah dari yang tadinya tidak salat menjadi salat, berpindah dari yang tadinya malas menuntut ilmu menjadi rajin menuntut ilmu. Kita bisa merdeka, bebas dari kemaksiatan dan kebatilan dengan kita berhijrah. Meninggalkan segala kemaksiatan itu, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas diri kita lebih baik lagi. Anak Indonesia harus merdeka dan bahagia. Merdeka itu bebas menentukan kita. Merdeka itu tidak terjajah oleh rasa malas belajar, malas sholat lima waktu, dan malas mendengarkan nasihat orang tua dan guru. Menurut saya, merdeka itu bukan hanya dari diri saja. Merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, sebagai pelajar, ayo kita belajar bersungguh-sungguh agar membuat Indonesia maju dan membuat generasi yang lebih baik. Merdeka itu kan artinya lebih ke bebas gitu ya. Kalau dulu itu bebas dari penjajah, tapi kan kalau sekarang itu lebih bebas untuk mengendalikan diri sendiri tanpa campur tangan orang lain. Seperti contohnya mengejar cita-cita. Luar biasa. Ustadz, kita lanjut ya. Siap. Luar biasa. Kita barusan melihat VT dari anak-anak ini. Iya. Ternyata Udah anak-anak pandai itu, ya. iya, Oh, beda-beda ya memanain apa arti hijrah dan apa arti merdeka. Tapi intinya sama. Iya. Ada yang tadi ada yang lucu itu. Hijrah itu berpindah dari yang baik dan yang buruk. Sederhana banget Ustadz ya. Tapi benar. Benar ya. Terus ada lagi hijrah itu berpindah dari tidak sholat menjadi rajin sholat. Benar ya. Malas menuntut ilmu menjadi rajin menuntut ilmu. Terus ada lagi hijrah itu bebas dari kemudaratan dan kebatilan. Luar biasa. Nah, kita berbicara hijrah dulu, Tat. Kita perdalam ini. Ya. Menurut Ustadz bagaimana ini dari testimoni anak-anak tadi yang sangat luar biasa. Pada dasarnya mereka itu kan keluar dari hati mereka yang paling dalam ya. Tapi intinya sama gitu, Tat. Gimana Ustadz Tante? Pertama, saya melihat dan menyimak akan ungkapan mereka langsung tuh di hati terngiang dengan bahasa Syekh Mustafa Al-Gulayani. Ada bahasa indah begini, Syubbanul yaum rijalul god, banatul yaum ummahatul god. Apa artinya? Pemuda kalian sekarang akan menjadi pemimpin di masa akan mendatang. Pemudi kalian sekarang akan menjadi ibu-ibu pembimbing rumah tangga yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin terdepan. Nah, kalau kita kaitkan dengan hijrah aslinya di zaman Nabi, ingat loh, bagus. Itu Nabi sukses hijrah karena tak lepas ditopang oleh bantuan para pemuda-pemudi. Jadi dalam sejarah diabadikan pemuda yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Pemuda yang kedua dalam sejarah diabadikan adalah Abdullah bin Abu Bakar. Pemuda yang ketiga siapa mereka namanya? Namanya Amir bin Fakhirah. Pemudi yang keempat namanya Asma binti Abu Bakar. Nah, ini makanya kepada adik-adik ya, siswa-siswi dari Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, mudah-mudahan bisa dinyimak nih. Ya, disimak betul-betul. Yuk kita ambil pelajaran siapa tugas mereka, perannya masing-masing. Pertama, Ali bin Abi Thalib dengan keberaniannya, rumah Nabi sudah terkepung rapat. Siap menunggu keluar Nabi kita Muhammad untuk dibunuh. Di dalam Nabi memesankan kepada pemuda, wahai Ali, siapkah kamu menggantikan tempat tidurku? Jawaban pemuda yang soleh, padahal belum nikah loh saat itu. Apa jawabannya? Allah abadikan dalam Quran di surat An-Nur ayat ke-51. Singkatnya jawabannya, Sami'na wa ata'na. Wahai para pemuda-pemudi, yuk kalau kata kalian sudah hijrah, sudahkah ketika orang tua kita memerintah, kita jawab Sami'na wa ata'na. Yuk para adik-adik siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, sudahkah ketika dapat tugas dari guru-gurunya untuk mengarah kepada lebih baik, jawaban kita dari hati dan lisan Sami'na wa ata'na. Yuk juga buat para jamaah nih, para orang tua, Bu, Ibu, 5 waktu wajib apa enggak? Zuhur wajib apa enggak? Maghrib, Isya,
sinetronnya rame. Nah, ya kan hijrah sami'na wa ata'na. Tuh lihat, mungkin jawaban Ali zaman now beda sama zaman Ali zaman Nabi. Kadang-kadang sama depan beda ujung. Sami'na wa pikir-pikirna. Pemuda, kalau kita korelasikan hijrah di zaman now. Pemuda kedua Abdullah bin Abu Bakar. Masya Allah. Ini juga sebagai adik-adik siswa susi dari Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, tolong supaya betul-betul untuk yang akan datang belajar sekarang jangan sampai lemah semangatnya, kan ingin berhijrah. Lihat strategi zaman Nabi di saat untuk keluar dari rumah. Abdullah bin Abu Bakar bertugas sebagai spionase. Jadi maksudnya bagus ya, dengan nanti adik-adik mahasiswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah setelah mempunyai ilmu, lantas kedepannya nggak mesti harus jadi ustadz. Ya, ada mungkin yang jadi dokter, ada yang jadi pembisnis, bahkan nanti ada yang jadi presiden. Ya, amin gitu Bu. Amin. Iya, tapi lihat Nabi, strateginya dalam urusan berdakwah, Abdullah bin Abu Bakar sebagai bin lah, Badan Intelijen Negara. Siapa lagi? Amir bin Fakhirah. Amir bin Fakhirah pemuda juga. Begitu Rasulullah transit di Jabal Sur, di Jabal apa Bu? Jabal Sur. Jabal Sur adanya di Mekah, bukan di Keradenan. Ya, ini saya lagi ngomong Jabal Sur ada di Mekah, mudah-mudahan jadi doa yang belum pernah Allah segera sampaikan ke sana. Ya Allah, yang aminnya kencengan kasih duluan ya Allah. Ya, yang malas-malasan ya bandara aja deh. Iya, didoain yang baik. Ya, itu Jabal Sur, ya Allahu Akbar, itu jarak tempuh ke atas 2 jam loh bagus. Amir bin Fakhirah besok paginya langsung menggembala domba. Tujuannya apa? Untuk mengecoh para kafir Quraisy yang mengejar Nabi karena bau wanginya Rasulullah. Jarak perjalanan seminggu udah bisa kecium. Allahu Akbar. Ya, nah pemudi, nah yang perempuan juga jangan kalah semangat, harus betul-betul optimis. Juga yang menopang hijrah Nabi pemudi namanya Asma binti Abu Bakar. Beliau sedang hamil tua, tapi betul-betul setia membawakan logistik untuk kehadapan Nabi di Jabal Sur itu. Iya. Tuh, Luar biasa Ustaz. ya, ini bicara sejarah di zaman Nabi yang kalau kita korelasikan untuk di zaman Intinya dari statement dari siswa-siswa tadi dan Ustaz Pantun tadi, hijrah itu adalah berusaha merubah ke arah yang lebih baik. Betul. Ya, baik dari sisi perilaku maupun dari sisi perjuangan ya. Tadi kan perjuangan yang Ustaz Pantun sampaikan ya. Betul. Termasuk sikap hati kita harus berubah ke arah lebih baik, itu hijrah, intinya ke sana lah begitu ya. Ustaz, tapi kan ada juga tadi anak-anak yang menyampaikan apa itu merdeka. Merdeka lucu sekali nih anak-anak tadi. Saya sampai sangat bergidik saya mendengar, karena saya melihat dari hati paling dalam benar nih. Ada yang menyampaikan bahwa merdeka itu bahagia. Ya, sederhana kan? Merdeka itu bahagia. Ada lagi yang menyampaikan merdeka itu bebas menentukan cita-cita. Merdeka itu bebas dari penjajahan rasa malas. Ini luar biasa. Bebas dari penjajahan malas sholat. Ya, malas mendengarkan nasihat guru, nasihat orang tua, indah banget Ustaz. Terus ada lagi merdeka itu bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan banyak lagi Ustaz. Untuk Ustaz Pantun bagaimana nih konsep merdeka dari apa yang anak-anak tadi sampaikan dengan kacamata Islam? Bagaimana Ustaz? Saya rangkum keseluruhan ya kepada adik-adik siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah yang saya sayangi, rahimakumullah, maksi akan pendapat-pendapatnya. Karena juga termasuk mengeluarkan pendapat secara bebas itu udah merdeka. Angka 17 Agustus. 17. Ya, Ibu, subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Udah berapa? Tambah asar berapa rakaat? Tambah maghrib berapa rakaat? Tambah isya berapa rakaat? Jadi semua berapa? 17. Adik-adik yang saya sayangi, khususnya siswa-siswi Al-Madinah, bukan kata Taufikur Rahman, tapi kata Quran. Di surat Al-Ankabut ayat ke-45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat yang benar bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kepada adik-adik siswa-siswi yang memaknakan merdeka, yuk
dari angka 17 itu, 17 Agustus kita realisasikan dengan 17 rakaat. Dan ketika sudah 17 rakaat terjaga, bukan karena nggak enak sama guru, bukan karena takut sama orang tua, bukan karena takut dikurangin uang jajan, tapi semata-mata karena Allah. Maka yang kedua, apa-apa yang kalian cita-citakan, apa-apa yang kalian harapkan, kita ambil dari filosofi adzan, Pak Agus. Hayya 'alas shalah. Artinya apa, Bu? Hayya 'alal falah. Artinya apa? Pengen mendapat kemenangan. Lihat Pak Agus, secara filosofi Allah nyuruh sholat dulu. Setelah kamu betul-betul abadikan diri kamu, abdikan diri kamu untuk khidmat kepada Allah karena Allah, maka nggak usah takut. Yang mau jadi presiden, kedepannya mudah-mudahan jadi doa, Bu, ya. Yang mau jadi menteri, yang mau jadi pengusaha, atau yang mau seperti Pak Dr. Agus juga, silahkan. Yang mau jadi guru, maka jawabannya falah. Allah hantarkan untuk kepada cita-cita kamu yang berhasil. Jadi sangat masuk akal. Setelah sama Allah kasar bilang, kau perbaiki jadwal sholatmu, pasti Allah akan perbaiki jadwal kehidupan kamu. Tapi sebaliknya sangat ironi, pengen punya anak soleh dan solehah, utang pengen kebayar, urusan pengen lancar, cita-cita pengen tercapai, meninggal pengen husnul khotimah, meninggal pengen surga, tapi sholat ogah. Emang lu punya orang dalam? Ya itu ya, jadi kita tidak mendiskreditkan cita-cita mereka. Silahkan ketika dipakai yang 17 rakaat, bahasa pantun saya, berpangku tangan kaki dilipat, naik kereta makan coklat. Ketenangan yang kita dapat ketika kita mendirikan ibadah sholat. Luar biasa. Jadi intinya Ustaz, apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi betul semua, ya? Benar semuanya. Tapi kalau menurut saya ada sesuatu yang lebih esensi Ustaz, daripada kata merdeka itu sendiri. Jadi pada saat merdeka itu sudah diperjuangkan, bahkan merdeka itu diperjuangkan bukan hanya pada masa para pahlawan kita, tetapi sejak Rasulullah, ya, Rasulullah pun juga berjuang untuk merdeka, ya, merdeka dari perbudakan, merdeka dari banyak hal, penindasan dan lain sebagainya. Ada satu yang memang harus kita cermati dari merdeka itu sendiri, yaitu bagaimana mengisi kemerdekaan. Itu tadi ya, ini mengisi kemerdekaan sehingga kita mempunyai kebebasan untuk berekspresi, Ustaz, ya. Anak-anak juga bebas dalam belajar, bebas menentukan cita-cita, bebas beribadah. Akhirnya mereka akan menjadi anak yang cerdas, ya, karena bebas belajar, dan mereka akan menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Karena apa? Di dalam menjalankan ibadah mereka punya kebebasan dan kemerdekaan. Begitu Ustaz, ya? Betul. Itu mungkin intinya Ustaz, ya. Ustaz, sekarang sebagai closing dalam segmen kedua ini, tapi perlu kami ingatkan kepada seluruh orang tua dan para pemirsa Al-Madinah TV, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian bisa mengirim pertanyaan nih kepada Ustadz Pantun, ya. Silahkan dikirim ke nomor WA 0816 792 202 atau yang ada di bawah ini nih, ya. Silahkan nanti bisa dikirim dan nanti akan dijawab secara clear oleh Ustadz Pantun. Ustadz, ya, ada lagi nih, kita sudah bicara panjang lebar mengenai hijrah dan merdeka. Ada nih, kalau kita berbicara tentang perjuangan merdeka dan hijrah, saat ini yang berbeda adalah secara fisik, Ustadz, ya. Kalau dulu secara fisik, ya, dengan perjuangan merdeka dan hijrah pada masa lalu nih. Ini gimana Ustadz, yang membedakan antara hijrah dan merdeka saat ini dengan hijrah dan merdeka pada masa lalu? Gimana Ustadz? Jadi Pak Agus, saya berpesan buat diri saya, juga kepada para jamaah ikut ngaji hari ini, juga kepada para pemirsa Al-Madinah TV dimanapun Anda berada. Jadi tidak cukup hijrah hanya memindahkan diri kita dari nggak ngerti jadi ngerti, dari nggak paham jadi paham, dari bodoh jadi pintar. Makanya Nabi sukses tadi kalau saya ceritakan 4 pemuda dan pemudi, juga kalau boleh saya simpulkan, jadi harus tetap mendasari kepada 4 I. Ada berapa, Bu? 4 I. Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping dia terang, saya sebutkan satu persatu. Ya. Jadi yang pertama jelas, Nabi akan berhijrah
dia tidak serampangan, perlu pertimbangan. Ini namanya ilmu. Ya, ilmu yang sudah kita dapati, wahai kepada adik-adik yang saya sayangi karena Allah, Indonesia nggak miskin dengan orang pintar, kaya loh. Kaya, ya. Tapi kita masih miskin, orang pintar tapi hatinya benar. Nah makanya yang kedua, barengilah juga tadi kalau Pak Agus singgung masalah akhlak, imannya. Ya, setelah ilmu iman selaras, yang ketiga harus susul ikhlasnya. Lantas yang terakhir yang akan membawa kita kepada keselamatan dunia sampai akhirat, istiqomah. Luar biasa. Jadi kita harus ada 4 konsep, ada ilmunya, jelas, ada imannya, ada ikhlasnya, dan ada istiqomahnya. Luar biasa ini para pemirsa Al-Madinah TV. Kita mungkin bisa mengambil hikmah dalam diskusi segmen yang kedua ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa meresapin dan kalau bisa menjalankan, Ustadz ya. Amin. Amin. Ustadz, kita ada hal yang sangat populer ya di kalangan umat Islam. Kalau kita berbicara tahun baru hijrah itu berbicara anak yatim. Ya. Saya ingin Ustadz nanti bisa menjelaskan seperti apa sih korelasi antara tahun baru hijrah dengan hari raya anak yatim. Tetapi setelah segmen ataupun video yang mau lewat. Siap. Silakan Ustadz, bisa dilihat ini. Assalamualaikum, perkenalin nama aku Masya Safa Zahra. Saya Dava Fadrian. Saya Dea Gabriela Putri Santosa. Aku Alizina Kasim. Hana Marta Nabila. Abdurrahman Hakim Nugroho. Aku Putri Azara Arijopa, alumni dari SMA IT Al-Madinah angkatan ke-14. Alhamdulillah aku dari diterima di Institut Pertanian Bogor jurusan Ekowisata, Di Universitas Mula Warman jurusan Administrasi Negara. Di Universitas Diponegoro melalui jalur mandiri jurusan Ilmu Hukum. Di Institut Teknologi Sumatera jurusan Teknik Industri. Di Politeknik Negeri Bali jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata. Aku berkuliah di Universitas Jambi jurusan Kedokteran. Alhamdulillah tahun ini saya lolos ujian seleksi mandiri Universitas Indonesia atau biasa disebut dengan SIMAK UI dengan program studi akuntansi. Tentunya menempuh pendidikan di SMA IT Al-Madinah sangat berkesan bagi saya karena bisa mendapatkan banyak ilmu dari Bapak dan Ibu guru, dan saya berdoa agar kedepannya SMA IT Al-Madinah bisa lebih baik lagi, lebih maju. Mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMA Al-Madinah. Mengucapkan terima kasih banyak kepada SMA Al-Madinah. Al-Madinah juara. Baik, pemirsa Al-Madinah TV, kita akan memasuki segmen ketiga nih, segmen yang paling seru nih Ustadz. Nah, karena nanti akan ada pertanyaan dari para pemirsa ini, terutama dari warga sekolah Islam Terpadu Al-Madinah. Ustadz, kita akan kupas lagi nih. Tadi pertanyaan saya yang belum sempat dijawab oleh Ustadz ini, yaitu tentang keterkaitan Lebaran anak yatim dengan tahun baru hijrah. Karena sebagian masyarakat kita itu ada yang bilang ini bid'ah ya. Jadi gimana menurut Ustadz Pantun kita menyikapin pemahaman dari masyarakat kita ini? Baik, terima kasih Pak Agus. Pemirsa Al-Madinah TV dimanapun Anda berada, ya, untuk menyikapi yang kita sering sebutkan di tanggal 10 Muharram dengan sebutan Lebaran Anak Yatim. Pertama, harus kita terima secara objektif, bulan Muharram, kata Quran surat At-Taubah ayat ke-36
termasuk rangkaian bulan-bulan haram. Jadi ada 4 bulan: Rajab, Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah. Kedua, di mana tentang yang namanya Muharram sampai Nabi menghimbau, menganjurkan, mengajak Abdul Siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ketiga, ada 4 macam perbuatan yang Nabi nggak pernah tinggalkan sepanjang hidupnya. 1. Siyama Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Berarti tanggal 10 Muharram tinggal hitung. Kalau sekarang 9 berarti besoknya. Kedua, Nabi selalu kerjakan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ketiga, Nabi selalu menjaga puasa 3 hari dalam setiap bulan yang disebut Ayyamul Bid. Yang keempat, Nabi selalu menjaga 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Nah, yang keempat, tentang kaitan disebutnya lebaran anak yatim, kalau kita lihat dalam Quran dan hadis sampai botak Pak, kita nggak akan ketemu. Gitu. Jadi wajar kalau mereka yang kadang-kadang berpandangan sempit membid'ah-bid'ahkan. Lantas gimana Sat? Itu lebaran anak yatim, jujur itu tradisi yang hanya ada di Indonesia. Tradisi yang hanya ada di Indonesia. Tapi bagaimana isinya? Nah, ini yang isinya ini yang kita harus terima kontennya ya. Kontennya. Kenapa? Karena di tanggal 10 Muharram termasuk amalan sunnah yang Nabi anjurkan berbagi kepada anak-anak yatim. Sambil Nabi menganjurkan mengusap kepalanya. Ingat para jamaah, jangan diusap doang tuh anak yatim orang. Sambil disenengin hatinya. Paling nggak ada amponya lah gitu. Nah, oleh orang-orang kita yang sifatnya senang kan namanya lebaran. Ada tradisi namanya lebaran anak yatim. Kalau kirakan dan terima kata lebarannya, tapi berbagi jalan terus mangga. Gitu. Jadi lebaran anak yatim itu dilakukan juga bagus, nggak dilakukan pun juga nggak apa-apa Ustaz ya. Bahkan bagus, sekiranya nggak bisa ngasih buat anak yatim, minimal buat keluarga kita di tanggal 10 Muharram dianjurkan Nabi untuk kita senangkan. Sampai Nabi menjamin siapa yang meluaskan rezeki kepada keluarganya di tanggal 10 Muharram, paginya dia udah puasa, buka puasanya dinikmati untuk keluarganya, lebih enak, lebih nyaman, maka Allah luaskan rezekinya sampai ketemu Muharram tahun depan. Intinya berbuat kebaikan itu tidak ada batasannya ya Ustaz ya. Kan Allah juga sudah berfirman, anak sekalian dan para pemirsa, bahwa Allah sudah berjanji barang siapa menanam suatu kebaikan akan dilipat gandakan ibarat menjadi 7 tangkai. Masya Allah, di mana setiap tangkai itu akan muncul 100 biji. Jadi bisa kita hitung saja kebaikan yang kita tanam itu oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 700 Ustaz ya. Dan itu tidak mengenal waktu. Kapan saja kita bisa membuat dan menanam kebaikan. Kebetulan saja momennya pas 1 Muharram Ustaz ya. Luar biasa Ustaz. Luar biasa Ustaz. Clear bener nih. Sudah dengan pantunnya indah nih. Ngajinya luar biasa. Kita semua sampai terpesona nih. Ustaz, ini ada pertanyaan nih dari pemirsa Al-Madinah TV ini. Kalau kita lihat dari WA itu lumayan Tat, ada 33 nih. Tapi kita ambil 2 saja Tat ya. Siap. Nanti kalau kita jawab 33 sampai maghrib belum selesai Tat. Nih Tat, nih pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Tia nih, dari Bojonggede nih. Jadi Bu Tia dari Bojonggede, wali kelas kelas 2B ini ya. Ustadz, merdeka dari diri sendiri itu seperti apa? Nih pertanyaannya. Dan menurut Ustadz, merdeka yang paling susah tuh merdeka apa sih? Gimana Tat? Silakan Tat. Ini bukan pertanyaan dari saya nih. Ini sebenarnya tujuannya dari orang Jambu mau ke Radenan. Cuman dia muter lu ke Cibinong gitu. Jadi buat Ibu Tia yang bertanya, ingat loh, buat kaum ibu, merdeka yang tetap dijaga untuk sampai hayat, 4 hal minimal dijaga. Idza sallatil mar'atu khamsaha
wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farajaha dakhalatil jannata. Tuh. Baik yang ikut ngaji di sini, pemirsa Al-Madinah TV dimanapun Anda berada, termasuk Buti yang bertanya. Yang pertama, kalau kamu mengatakan merdeka, sudah bebas belum? 1, 5 waktu betul-betul dijaga. Ya, ini kunci yang paling utama. Karena yang pertama kali besok disab sebelum ibadah haji kita, sebelum bacaan Quran kita adalah apa, Bu? Sholat. Ya. Kemudian kata Nabi apa lagi? Wasomat syahroha. Di saat kamu nggak ada udzur syariah, maka jangan sampai tidak puasa Ramadan. Termasuk menyambut merdeka dalam peristiwa hijrah Muharram, jangan sampai ketinggalan 10 Muharramnya. Ketiga, wa ata'at zaujaha, kamu merdeka ketika kamu betul-betul sekarang posisi kamu udah bukan jadi anak orang lagi, tapi menjadi istri untuk suamimu. Bu, Ibu, ketika sudah berumah tangga, maka surganya udah bukan di orang tua, tapi surganya ada pada keridhaan siapa? Suami. Tuh, tolong dijaga. Jangan sampai bahasa anak zaman sekarang yang laki-laki kadang-kadang ada pil. Perempuan ya, pria idaman lain. Yang perempuan kadang-kadang yang laki-laki ada will, wanita idaman lain. Tolong tanamkan pengen merdeka dalam hati selalu. Naik kereta pakai kacamata dengan pasangan kita, jangan ada dusta di antara kita. Nah, ya. Kemudian yang terakhir tadi wahafidat farjaha, ya, bisa menjaga kehormatannya, baik di saat bersama suami, lebih-lebih ibu rumah tangga yang mungkin di sekolah Al-Madinah suami tugas keluar kota, tetap dia menjaga. Kenapa kata Nabi? Karena kata orang bijak, al-ummahat tarbiyatul ula lil aulad. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Luar biasa nih Ibu Tia, jelas ya. Jadi yang paling susah itu memang salah satunya percaya dengan suami ya. Ini yang paling susah ya. Dan yang kedua mungkin untuk tidak hanya ibu-ibu Pak Ustadz, termasuk bapak-bapak juga menjaga kehormatan. Sama. Apalagi kita-kita yang bekerja ya, kadang-kadang dalam masa pandemi atau masa bebas ini begitu banyak godaan Ustadz ya. Kita semua harus bisa menjaga kehormatan. Ini sesuatu yang memang susah, tetapi bagi umat Islam tidak ada yang susah Ustadz. Karena itu menjadi bagian daripada kewajiban umat Islam kita yang mukmin ini. Baik Ustadz, pertanyaan kedua Ustadz. Silakan. Nah, nih Ustadz, ini dari Ibu Banu, dari Mama Desita ini ya, pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya agar anak-anak saya bisa hijrah? Karena terkadang mereka ingin hijrah tapi selalu malu karena temannya ini, pada temannya gitu. Bagaimana Ustadz? Ya, Rasulullah mengajarkan teori pendidikan hebat loh. Tapi kadang-kadang kita belum sampai kepada makna secara dalamnya. Gini, bagus kepada anak nih khususnya, Bu, yang saya ajak bicara perawan, gadis, janda, balik kepada bulak-balik ini. Ya. Ini termasuk buat saya ngomong. Bagus, yang kita tahu makna hadis, perintahkan anak kamu sholat usia berapa? 7 tahun. Ya, betul. Begitu kan, Bu? Ya, nah, kemudian pukullah di saat usia 10 tahun. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang langsung mengambil kesimpulan, Ustadz, anak saya malas diajak hijrah untuk berhijab, Ustadz, anak saya malas untuk berhijrah biar rajin 5 waktu. Kalau saya lihat kadang-kadang jujur nggak boleh sepenuhnya ngalahin anak loh. Kenapa? Karena kita kadang-kadang sebagai orang tua belum bisa merealisasikan perintah Nabi secara optimal. Nabi nyuruh di usia 7 tahun. Bu, usia berapa? 7 tahun. Jujur deh, setahun berapa hari? 365. Perintah sholat sehari berapa waktu? 5. Berarti kalau sehari 5 waktu kali 365 hari, berarti setahun Nabi nyuruh berapa tuh? 1825 kali. Ayo tanya kita sebagai diri kita, sudahkah kita nanya anak kita, ngajak sholat buat mereka sampai 1825 kali? Itu setahun. Nabi nyuruh dari 7 tahun sampai 10 tahun. Berarti 365 hari kali 3. Terhitung Nabi menyuruh sholat anak itu 5.475 kali.
Bu, Ibu, sudah belum kita nyuruh anak kita sholat hampir 5.000 kali? Begitu udah gede kita ponis, anak saya nakal, Sat. Anak saya malas sholat, Sat. Yuk. Ternyata kita sebagai orang tua belum bisa melaksanakan kewajiban yang Nabi suruh, menyuruh anak sholat sampai 5.000 kali. Indah. Jadi intinya, pemirsa, hijrah untuk anak-anak itu perlu keterlibatan orang tua juga. Tidak hanya kita mengharapkan anak kita menjadi soleh, ya kan, menjadi baik, tetapi kita sendiri tidak memberikan contoh, ya kan? Atau paling tidak bisa memerintahkan mereka lah untuk hijrah, kan gitu ya, kan? Mewajibkan mereka untuk hijrah. Luar biasa, Ustaz. Clear banget, Ustaz. Luar biasa. Ustaz, nggak terasa, Ustaz, sudah 1 jam. Perasaan saya baru ngomong 20 menit. Iya, dipakai buat ngaji begini tidak berasa. Itu Ustaz ya. Ustaz, ini sebagai penutup, Ustaz, kami mohon closing statement dari Ustaz Pantun. Iya. Ustaz Pantun, kita ini kan sudah berkolaborasi hampir 5 tahun, Ustaz ya. Betul. Ustaz Pantun sudah menjadi keluarga besar sekolah Islam. Dari belum ada masjid, masih di lapangan, panas-panasan. Iya. Sampai megah indah begini. Luar biasa. Al-Madinah ini kan punya 2.000 siswa. Masya Allah. Kalau kita hitung 2.000 siswa, mereka punya ayah, punya ibu, Ustaz. Berarti 4.000. Ya, 4.000 dengan 2.000 ada 6.000, Ustaz. Iya. Kita punya masjid taklim yang setiap bulan itu selalu hadir pada setiap pengajian bulanan, itu hampir 2.500. Ya, berarti kita tuh punya jamaah yang tetap di Al-Madinah itu sekitar 8.500 sampai 10.000, Ustaz. Iya. Nah, Ustaz, mohon closing statement dari Ustaz Pantun mengenai Al-Madinah ini supaya pemirsa juga tahu seperti apa sih perasaan Ustaz Pantun dengan Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah ini. Silakan, Ustaz. Iya. Pemirsa Al-Madinah TV dimanapun Anda berada, Al-Madinah, Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, ini salah satu tempat untuk kita menghantarkan putra-putri kita menjadi qurrata a'yun. Kenapa? Karena di Al-Madinah, di mana putra-putri kita dididik bukan hanya pintar secara sains, tapi juga ingat kepada Allah, 5 waktunya selalu terjaga. Yang kedua, di sekolah Al-Madinah ini bukan hanya mengajarkan tentang taat akan perintah aturan Allah, juga yang kedua adalah mengajarkan akhlakul karimah. Sebab ingat, bahasa pantun saya, pergi nenamu di hari Sabtu, nenteng salak dan korma. Ilmu memang nomor 1, tapi akhlaklah yang lebih utama. Lantas yang ketiga, Masya Allah, lewat sekolah Al-Madinah bisa menghantarkan putra-putri kita bukan menjadi anak yang pintar saja, bukan yang beriman saja, mereka betul-betul diajarkan untuk ikhlas. Karena pengajian seperti ini di saat lagi kondisi normal nggak begini, tablik akbar, dan mereka semua ikut ya dalam waktu yang lumayan lama, dari jam 8 sampai jam setengah 11-an. Kalau bukan dari dasar ikhlas, nggak kuat, Ibu. Tuh, lantas yang keempat, kesuksesan buat kita semua, termasuk eksisnya sekolah Al-Madinah ini, karena ketekunannya ini. Saya bukan baru, termasuk sudah hampir lebih 5 tahun. Nah, berkat istiqomah ini, Masya Allah. Sederhana bahasa saya, naik kereta berbekal korma dibawa dari kota Makkah. Kalau kita bisa istiqomah, yakin segalanya akan jadi barokah. Luar biasa. Luar biasa. Kita terima kasih sekali. Sama-sama. Demikian pemirsa Al-Madinah TV, siswa, orang tua siswa, serta jamaah, serta masyarakat pada umumnya. Luar biasa pertemuan hari ini, clear dan mantap. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat daripada pengajian bulanan hari ini, dan mari kita berdoa semoga virus pandemi corona ini segera berlalu dari hadapan kita, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Ya. Dan jangan lupa ini kepada seluruh pemirsa untuk menonton di channel Al-Madinah TV ini, dan kita like and subscribe agar supaya Al-Madinah TV ini selalu bisa kita maintain dengan baik. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.